stop. Halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Penoman The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sessingji Season 7 versi manhwa episode 46 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang sudah memperoleh kekuatannya kembali, walaupun ia harus mengorbankan seluruh ingatan dan kenangannya guys. Di episode ini scene diawali diperlihatkan roh darah bumi yang akan menyatukan tubuhnya dengan jiwanya yang berada di jantung bumi. Sambil meletakkan tangannya dia berkata, "Jiwaku, mari kita bersatu." Dan terlihat dari dalam jantung bumi itu muncul sebuah benih jiwa berwarna merah. Roh darah bumi pun langsung berkata, "Hei, apakah itu kamu?" Sedangkan Wukong pun saat ini dengan wujud raksasanya meraung-raung dengan ganasnya. Bisu Tong yang melihatnya pun berkata, "Wukong, semua terserah padamu." Terlihat kini Wukong pun memukul-mukul dadanya dengan semangatnya. Melihat hal itu, Raja Kebajikan pun lalu melompat dan berkata, "Sun Wukong, tepat sekali. Jadi kamu sekarang yang mempunyai fisik terkuat ya. Mari kita bertarung berdampingan melawan musuh besar roh darah bumi." Taizun pun langsung melesat dan akan masuk ke dalam tubuh Wukong. Akan tetapi Mak Doak, ia pun langsung terpental dan tak bisa memasuki tubuh Wukong. "Hei, kenapa ini? Kenapa monyet monster itu benar-benar menolak tawaran baikku ini?" Biksu Tong pun tiba-tiba juga merasakan kehadiran Raja Kebajikan di situ. Ia pun langsung membuka mata saktinya. Raja Kebajikan yang melihat Biksu Tong pun di situ berkata, "Tan San Zhang yang mempunyai hati yang bersih. Keteguhannya sangat dalam sehingga dia benar-benar bisa melihat jiwaku." Biksu Tong yang melihat Taizun pun kini berkata, "Hah? Raja Kebajikan? Raja Kebajikan, ternyata itu memang Anda yang telah bergabung dengan Raja Gila untuk menghadapi roh darah bumi." Taizun di situ langsung berkata kepada Biksu Tong, "Hei Tan San Zhang, tak usah basa-basi lagi. Cepat suruh muridmu untuk bergabung dengan tubuh dewaku ini. Ayo kalahkan roh darah bumi. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi." Biksu Tong pun menjawabnya, "Taizun, maafkan aku. Wukong telah hilang ingatan. Bagaimana dia bisa mendengarkan instruksiku lagi?" Jelas saja hal itu langsung membuat Taizun pun terkejut. "Apa? Hilang ingatan?" Dan terlihat kini Wukong pun ngamuk. Ia pun langsung melompat untuk menyerang roh darah bumi. Raja Kebajikan di situ hanya tertegun melihatnya. Biksu Tong pun berkata lagi, "Untuk sekarang serahkan saja semuanya pada Wukong." Roh darah bumi pun sangat kaget karena tiba-tiba Wukong pun melesat ke arahnya. Dan doak, Wukong pun langsung memukul roh darah bumi dengan sangat keras, membuat roh darah bumi pun terlempar dengan sangat keras dan jauh menghantam pohon-pohon di situ. Dan roh darah bumi pun berkata, "Mengapa monyet ini begitu kuat?" Roh darah bumi pun kini berusaha untuk bangun lagi, tapi tiba-tiba saja kaki yang besar berada di depannya. Dan doak, ternyata itu adalah Wukong yang langsung menyepaknya, membuat roh darah bumi terlempar ke atas. Dan set, Wukong pun dengan cepat sudah berada di atas roh darah bumi. Dan bar, sekali lagi Wukong pun melayangkan pukulannya ke punggung roh darah bumi guys. Roh darah bumi yang tak mau menyerah itu pun langsung mengeluarkan pecutnya lagi, yang langsung mengikat tangan Wukong. Sedangkan kini tangan kanannya juga mengeluarkan pecut api merah. Pecut itu pun langsung ia putar-putar dan langsung ia sabet-sabetkan untuk menjerat Wukong. Dan kini para prajurit surga yang berdatangan langsung disantap oleh lubang-lubang hitam dari roh darah bumi. Jenderal Timur pun sangat kaget dan berteriak, "Prajurit dan jenderal surgawi, patuhi perintah. Seluruh tentara mundur dulu. Semuanya mundur!" teriak Jenderal Barat juga di situ. Sedangkan Auswe pun juga berteriak kepada pasukannya, "Kami para naga, ayo mundur juga!" Seketika para naga pun berbondong-bondong untuk mundur. Melihat semuanya kini telah mundur, Suma pun kemudian melihat kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku ingin tinggal di sini dan tidak pernah membiarkan roh darah bumi mendapatkan jantung bumi." Tapi Raja Gila pun di situ berkata, "Suma,
kamu duluan saja dan ajak Asura untuk pergi dari sini. Suma pun langsung menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Ia pun langsung berteriak, para Asura, semuanya mundur. Dan kini Biksu Tong pun masih saja ngobrol dengan Raja Kebajikan. Wuching yang melihatnya pun berkata, guru baru saja berbicara sendiri. Dengan siapa ia berbicara? Patkai pun disitu langsung meremas topeng Wuching sambil berkata, sudah, jangan katakan suatu pembicaraan yang membosankan, Wuching. Patkai pun lalu berkata, guru, semuanya mundur, tapi kami harus melindungimu. Apakah kita akan pergi juga? Lalu Biksu Tong pun menjawab, aku tidak akan pergi karena aku memang tidak bisa pergi. Wuching pun langsung berkata, ah, untuk apa guru? Biksu Tong pun lanjut berkata lagi, aku tidak akan pergi. Wukong masih berjuang. Sebagai guru, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan murid kesayanganku. Aku tidak bisa pergi karena aku juga harus terus di sini untuk melindungi jantung bumi hingga saat terakhir. Wuching, Patkai, kamu pergi saja dari sini. Mendengar perkataan gurunya itu, Patkai pun juga bertekad jika gurunya tak pergi, maka ia juga tak akan pergi. Sedangkan Wuching pun juga berkata, kalau begitu aku juga akan melindungi guru sampai akhir. Dan kini Aosue pun juga datang menghampiri mereka dan berkata, jangan lupakan aku, Aosue, ucap Biksu Tong di situ. Patkai pun di situ lalu berteriak, tim 5 anggota ke barat, hidup dan mati bersama. Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan pun juga ikut-ikutan datang dan berkata, adegan ini sangat menyentuh, tapi sayang sekali tinggal hanya ada satu yang saat ini mampu berjuang. Biksu Tong pun di situ langsung menjawab, hei Raja Kebajikan, tolong jangan begitu. Tak bisakah kau berkomentar yang baik saja? Hal itu pun langsung membuat semua di situ keheranan dan Wuching pun berkata, guru, kenapa Anda berbicara sendiri lagi? Dan kini terlihatlah Wukong pun terbanting di tanah dengan keras. Hal itu dikarenakan Wukong terjerat oleh cambuk roh darah bumi. Terlihat roh darah bumi pun mengikat lagi tangan kiri Wukong dengan cambuk apinya. Dan ia pun lalu berkata, yang benar saja kau, kepala monyet bodoh. Roh darah bumi pun mengikat Wukong lagi dengan lebih kencang. Ia pun juga mengalirkan setrum pada cambuk petir yang telah menjerat Wukong, membuat Wukong pun kini tersengat dan mengeluarkan petir dari hidung dan mulutnya dan merasa sangat kesakitan. Wukong mencoba untuk memberontak. Kedua tangannya yang terjerat itu pun ia putar-putarkan, membuat cambuk itu pun semakin ruwet dan juga mengikat roh darah bumi, guys. Wukong pun mengayun-ngayunkan kedua tangannya untuk balik menjerat roh darah bumi di situ. Dan hal itu kini membuat roh darah bumi pun terjerat oleh cambuknya sendiri. Wukong pun lalu berteriak, dan duar. Wukong pun langsung menyeruduk roh darah bumi dengan kuat, hingga membuat tubuh roh darah bumi pun mengeluarkan darah. Akan tetapi roh darah bumi pun tak mau kalah. Ia lalu balik menendang Wukong dengan sangat keras hingga ambruk. Roh darah bumi pun langsung melompat lagi sambil berteriak, Sun Wukong, aku akan membunuhmu. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun malah mendorong jantung bumi. Melihat hal itu, jelas saja roh darah bumi pun keheranan dan bertanya-tanya, hei, untuk apa itu? Dan ternyata Wukong pun sekuat tenaga mendorong jantung bumi ke arah lubang hitam, guys. Hei, apa? Apakah kau akan benar-benar akan mendorong jantung bumi ke lubang hitam? Kamu gila, teriak roh darah bumi. Dan kini Wukong pun terus saja mendorong jantung bumi itu. Wukong, berhenti, teriak Biksu Tong. Dan ia pun berkata dalam hati, jika jantung bumi menghilang, apa yang akan terjadi? Aku sangat sulit untuk membayangkannya. Dan terlihat roh darah bumi pun cepat-cepat mengerahkan kekuatannya. Sun Wukong, kamu monyet gila, ucapnya. Dan ia pun langsung melesat ke depan jantung bumi dan menahan jantung bumi dengan sekuat tenaga. Roh darah bumi pun berteriak lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan jantung bumi. Bahkan tidak pernah berpikir tentang hal itu. Dan duat, seketika roh darah bumi pun melemparkan jantung bumi ke atas. Hal itu membuat Wukong pun terkejut. Roh darah bumi pun kini juga melompat ke atas sambil berkata dalam hati, bayiku yang baru lahir ada di jantung bumi. Itu tidak boleh hilang. Aku akan membawanya keluar dari sini. Biksu Tong yang menonton kehebohan itu pun berkata, sepertinya Wukong sudah menemukan kelemahan roh darah bumi. Kelemahan roh darah bumi adalah jantung bumi. Ya benar, obsesinya dengan jantung bumi. Obsesi adalah akar dari semua masalah hati manusia. Tapi, dan kini terlihat roh darah bumi pun terus mengangkat jantung bumi ke atas. Tampaknya ia akan cepat-cepat membawanya keluar dari hutan labirin ini.
Tapi tiba-tiba saja mak jedek. Roh darah bumi pun sangat terkejut karena jantung bumi itu tiba-tiba saja berhenti. Dan ternyata saat ini sang raja kera raksasa sudah berdiri di atas jantung bumi itu untuk menahan jantung bumi itu. Dan kini Wukong pun mengangkat tangannya untuk mengumpulkan tenaga. Roh darah bumi di bawah pun hanya diam dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan monyet raksasa itu. Dan duar, seketika Wukong memukul ke bawah dengan keras jantung bumi itu. Roh darah bumi pun tampak kewalahan dan tertekan ke bawah. Ia pun sangat panik dan takut jika jantung bumi itu dihancurkan Wukong. "Hei kamu, apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Dan duar. Wukong dengan brutal terus menghantam jantung bumi itu guys. Biksu Tong di bawah pun juga ikut-ikutan panik dan berkata, "Hei Wukong, berhenti!" teriaknya. Tapi Wukong pun terus saja ngamuk dan memukuli jantung bumi itu dengan brutal. Dan jeder. Dengan kekuatan pukulan monyet raksasanya, kini jantung bumi pun akhirnya pecah guys. Jantung bumi pun hancur menjadi berkeping-keping, membuat langit pun kini diselimuti oleh aura merah. Jelas saja hal itu membuat kaget semua orang di situ. Terlihat Biksu Tong, Patkai, Wuching, dan Raja Kebajikan pun terbelalak melihat hal itu. Roh darah bumi pun sangat terpukul melihat harta yang diidam-idamkan sekarang pecah berkeping-keping. "Oh tidak, jiwaku yang baru lahir!" teriaknya. Dan terlihat serpihan-serpihan pecahan kristal dari jantung bumi itu pun terlempar kemana-mana. Patkai pun sangat ketakutan dan berkata, "Ini masalah yang sangat besar." Biksu Tong pun juga terlihat panik dengan hancurnya jantung bumi di depan matanya itu. Dan ia pun berkata, "Ini sangat buruk, sungguh sangat buruk." Roh darah bumi pun di situ berkata, Kamu monyet gila, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Wukong pun di situ hanya meringis dan merasa tak bersalah sama sekali guys. Roh darah bumi pun sangat marah dan berkata, "Kamu telah merusak jiwaku yang baru lahir. Aku harus membuatmu hancur berkeping-keping. Aku akan membunuhmu." Iya, duar. Seketika tubuh roh darah bumi pun berubah menjadi sangat besar. Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung melompat dan berteriak lagi, "Aku akan membunuhmu!" teriaknya. Dan jerot. Roh darah bumi pun sangat bernafsu memukul Wukong. Wukong pun juga tak mau kalah. Ia langsung membalas memukul roh darah bumi yang langsung mengenai wajahnya. Roh darah bumi pun juga langsung membalasnya lagi. Wukong pun juga gantian memukul. Mereka pun saling adu pukul dengan sangat sengit dan dahsyat guys. Hal itu membuat semuanya pun hanya bisa melongo dibuatnya. Dan Raja Kebajikan pun di situ berkata, jika monster monyet ini terus bertarung seperti ini, tampaknya dia tak akan menang." Dan tiba-tiba saja Taizun pun langsung tersenyum dan berkata, "Hei, ini sangat bagus." Seketika ia pun langsung melesat untuk melakukan sebuah rencana. Dan tampaknya ia pun mendekat kepada roh darah bumi. Dan benar saja, kini Wukong pun semakin tertekan dengan pukulan-pukulan roh darah bumi yang brutal itu guys. Dan kini Taizun yang sudah berada di belakang roh darah bumi pun berkata, "Roh darah bumi, pikiranmu sekarang lagi fokus untuk membunuh Raja Kera. Kau pasti tidak sempat memikirkan hal lain kan? Aku akan memanfaatkan kelengahanmu ini." Seketika Taizun pun langsung mengecil dan melesat masuk ke dalam telinga roh darah bumi. Roh darah bumi pun langsung terkaget dan berkata, "Aduh, apa ini?" Dan tiba-tiba saja ia pun bersiap melayangkan pukulannya lagi. Dan jerot. Tak disangka ia malah memukul wajahnya sendiri dengan keras. Ia pun mencoba menahan tangannya, tapi ia tak mampu. Ia malah memukul wajahnya lagi. "Hei, apa yang sebenarnya ada di kepalaku?" teriaknya kebingungan. Dan kini Taizun pun berkata, Hei. Roh darah bumi pun langsung kaget dan berkata, "Taizun, itu kamu?" Taizun pun langsung menjawab, "Ya, betul sekali. Dewa ini sekarang berada di dalam tubuhmu." Hehe. Jelas saja hal itu langsung membuat roh darah bumi sangat geram dan berteriak, "Dasar bulus, pergi sana!" Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Wukong. Dan duar. Dengan tendangan double terbang keranya, Wukong pun langsung menendang roh darah bumi dengan keras hingga membuat roh darah bumi terbentur di langit bebatuan hutan labirin. Roh darah bumi pun kini hanya bisa meringis kesakitan. Roh darah bumi yang kini dikendalikan oleh Raja Kebajikan pun lalu berteriak, "Jangan lewatkan kesempatan ini. Semuanya, ayo bekerja sama untuk hancurkan roh darah bumi." Dan kini terlihat Dewa Sasin dan Tathagata langsung bergerak. Dan mak wet dan grep.
Seketika Dewa Sasin dan Tathagata pun langsung mengikat kedua tangan roh darah bumi. Sedangkan Wukong pun saat ini sudah memegang tanduk roh darah bumi. Dan jiwa Raja Kebajikan di dalam roh darah bumi pun berkata, katanya tanduk ganda ini adalah kelemahan terbesar yang dimiliki oleh roh darah bumi. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun langsung panik bukan main. Wukong pun langsung mengerahkan tenaganya dan berteriak, wah, dan krak. Wukong pun langsung mematahkan tanduk ganda roh darah bumi, guys. Roh darah bumi pun mengerang kesakitan, dan kedua tanduknya yang telah patah pun kini mengeluarkan asap. Asap itu pun semakin banyak dan berwarna merah. Taizun pun di situ mengatakan bahwa roh darah bumi telah menggunakan tanduknya untuk menyerap energi dari 9 surga, sehingga roh darah bumi pun dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Tapi sekarang tanduknya telah patah, membuat ia pun tak bisa memulihkan dirinya lagi. Taizun pun tampak puas dengan kinerja Wukong. Hei monyet, terus lucuti dia, hehe, ucap Raja Kebajikan. Kini terlihat Wukong pun meringis. Ia pun membuang kedua tanduk yang dipegangnya. Ia lalu mengangkat kedua tangannya dan makrak. Wukong pun tanpa ampun menebas kedua tangan roh darah bumi hingga putus, guys. Hal itu membuat saudara-saudara Wukong pun sangat senang dengan kekalahan telak roh darah bumi kali ini. Mereka pun berteriak, kejahatan tidak akan bisa menang lawan kebaikan. Ada kebenaran di dunia, ada kebenaran di dunia. Akan tetapi Biksu Tong di situ berkata, Wukong, apakah ini sudah berakhir? Dan kini terlihat Raja Gila pun masih belum beranjak dari tempatnya. Ia pun masih memejamkan mata dan hanya terdiam saja. Sedangkan tubuh roh darah bumi pun kini mengeluarkan api merah yang tambah banyak dari tubuhnya. Ia pun tak berdaya dan mengerang kesakitan. Dewa Sasin pun kemudian berkata kepada Tathagata, Tathagata, roh darah bumi sudah dibereskan, tinggal menunggu hasil akhir. Kamu sebaiknya menenangkan Wukong agar tidak menimbulkan masalah lagi. Tathagata pun segera merapatkan kedua telapak tangannya sambil komat kamit membaca mantra Budanya. Seketika keluarlah logo Buddha, guys, disusul dengan mantra-mantra suci yang menyelimuti tubuh Sun Wukong. Wukong yang ngamuk dan berteriak-teriak kini perlahan-lahan mulai tenang. Tubuhnya pun kini melayang bersama segel Buddha Tathagata. Tathagata pun di situ berkata, jiwa kera raksasa, tugasmu selesai. Sekarang kamu bisa istirahat. Wukong pun kini memejamkan matanya, dan terlihat kini lubang-lubang hitam neraka milik roh darah bumi perlahan-lahan mulai menghilang. Aosue yang melihat hal itu pun berkata, Guru, kekuatan roh darah bumi menghilang. Tampaknya semuanya akan berakhir. Biksu Tong pun lalu menjawab, jantung bumi telah hancur. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sedangkan Wuching pun di situ berkata, sebenarnya bagaimana akhir dari roh darah bumi ya? Aku selalu berpikir itu tidak sederhana itu. Tiba-tiba saja, duak! Seketika Patkai pun langsung memukul Wuching dengan garpunya sambil berkata, hei Wuching, jangan katakan kata-kata yang menyebalkan. Bagaimanapun juga sayang sekali roh darah bumi sudah kalah. Seketika Biksu Tong pun langsung memasang wajah serius dan berkata, semuanya benar-benar tak bisa ditebak. Apakah ini adalah solusi yang tepat? Dan terlihat kini roh darah bumi pun melayang dan akan terjatuh bersama dengan Dewa Sasin. Dewa Sasin di situ pun lalu menotok bagian kanan dan kiri kepala roh darah bumi. Hal itu membuat Taizun pun menampakkan dirinya. Dewa Sasin yang masih memegang kepala roh darah bumi pun bertanya, hei Raja Kebajikan, rencana apa yang harus dilakukan dengan tubuh roh darah bumi ini? Taizun pun langsung menjawab, ini sesuai dengan rencanaku. Dewa Sasin pun di situ lalu berkata, roh darah bumi dan tianya seperti Tuhan di atas segala dewa atau dewa para dewa, sudah menembus siklus hidup dan mati. Untuk menghancurkan sepenuhnya hanyalah... Taizun pun langsung menjawab, aku mengerti. Dewa Sasin pun bertanya lagi, terus apa yang akan kau lakukan? Dan tiba-tiba saja kini roh darah bumi yang masih dikendalikan oleh Raja Kebajikan pun membuka matanya. Ia pun langsung melesat ke bawah. Tampaknya Taizun pun akan segera memasukkan tubuh roh darah bumi ke dalam lubang hitam neraka. Roh darah bumi sangat panik dan berteriak, tidak. Dewa Sasin langsung merapatkan kedua tangannya dan berkata, Taizun mengorbankan hidupnya, sungguh sangat mulia. Hal itu membuat Tathagata dan Biksu Tong CS pun sangat terkejut. Roh darah bumi pun kini akan segera memasuki lubang hitam. Taizun pun berkata, mari kita mati bersama. Roh darah bumi yang sangat panik itu pun berteriak-teriak,
Hei Taizun, apa kamu benar-benar akan melakukannya? Apa kau mau mati bersamaku? Kau jangan tolol. Dan tiba-tiba saja, tepat saat tubuh roh darah bumi akan masuk ke dalam lubang, Dewa Bulus yang cerdik itu pun langsung melesat keluar dari tubuh roh darah bumi. Jelas saja roh darah bumi pun langsung kaget dibuatnya. Ia pun berteriak, "Sialan, Taizun, kamu hanyalah dewa rendahan yang tamak." Taizun pun di situ hanya tersenyum dan berkata enteng, "Hei, sudah hentikan omong kosong dan ucapkan selamat tinggal." Dan mak selep. Kini roh darah bumi pun benar-benar masuk ke dalam lubang hitam neraka tak terbatas. Dan kini lubang hitam yang juga telah menelan roh darah bumi pun musnah. Taizun pun di situ hanya tersenyum. Hehe, sudah sekarat, tapi masih keras kepala juga. Dan kini terlihat potongan tangan roh darah bumi yang dipotong oleh Wukong pun masih melayang di situ. Dan tiba-tiba saja terlihat cahaya emas yang menyinari tangan itu. Kemudian kedua tangan roh darah bumi pun membentuk sebuah gerakan. Dan tiba-tiba tangan itu pun musnah dengan sendirinya. Patkai pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi dengan tangan itu. Wuching yang melihat ekspresi panik dari Patkai pun berkata, "Ada apa kakak?" Dengan jaim Patkai pun berkata, "Tidak ada apa-apa." Seketika Wuching pun berubah menjadi wujud manusianya dan langsung berpose dengan aneh. "Hei Wuching, apa yang kau lakukan?" Dan Wuching pun berkata, "Happy ending telah tiba. Ayo bersiap-siap untuk merayakannya." Dan kini terlihat lubang-lubang hitam pun semuanya menghilang. Patkai di situ berkata lagi, "Ye, akhirnya iblis itu musnah." Biksu Tong juga berkata, "Amitabha, kejahatan dunia akhirnya berakhir." Dewa Sasin pun lalu menghampiri Biksu Tong sambil berkata, "Tan Sanzang, 3000 dunia akhirnya bisa melewati bencana ini." Disusul dengan Tathagata yang juga datang dan berkata, "Kalau dipikir-pikir, musnahnya roh darah bumi dan keselamatan dunia ini bisa terwujud karena jasa yang besar dari sang Raja Kera." Biksu Tong pun lalu menjawab, "Ya, jasa Wukong memang terlalu banyak. Dia bahkan melupakan dirinya sendiri, menghilangkan semua kenangan pribadinya untuk bisa menyelamatkan dunia ini." Dan kini Wuching dan Patkai pun meneriaki Wukong, "Wow, kakak pertama memang hebat. Kakak Wukong, kamu masih ingat dengan kita kan?" Di situ Wukong pun hanya melirik sinis kepada mereka. Hal itu langsung membuat Wuching dan Patkai pun jadi ketakutan, guys. Tathagata yang masih menenangkan Wukong di situ berkata, "Sun Wukong, aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkan ingatanmu." Biksu Tong yang saat ini melihat jantung bumi yang telah hancur, ia pun masih saja khawatir dengan hal apa yang akan terjadi nantinya. Ia pun lalu bertanya, "Jantung bumi telah rusak dan sebagian menghilang dalam kegelapan. Dewa, masalah ini pengaruh apa yang akan terjadi kepada 3000 dunia?" Raja Kebajikan dengan serius berkata, "Hal itu akan menyebabkan sesuatu yang buruk." Dewa Sasin pun menyuruh Taizun untuk menjelaskan dengan detail. Dan kini Raja Kebajikan pun mulai menjelaskan, jantung bumi adalah wadah dari hati semua makhluk hidup di 3000 dunia. Perasaan semua makhluk hidup berasal dari jantung bumi ini. Dan jika jantung bumi rusak, dan bahkan jika jantung bumi sudah tidak ada lagi, aku khawatir tidak akan ada lagi makhluk hidup yang memiliki perasaan. Biksu Tong pun di situ lalu bertanya, "Terus apa jadinya jika makhluk hidup tidak mempunyai perasaan?" Taizun pun menjawab, "Masalah ini aku sebagai dewa juga tidak bisa memprediksi. Lagi pula semua makhluk hidup di langit dan di bumi semuanya memiliki perasaan. Dan jika seluruh perasaan mereka menghilang, itu akan sama seperti hanyut dengan air pasang. Takutnya tidak ada lagi makhluk hidup di alam semesta ini." Tathagata pun lalu menambahkan, "Bisa juga dikatakan bahwa kekejaman akan terjadi di mana-mana. Semua makhluk akan menjadi kejam. Apakah alam semesta akan kembali ke alam yang asli tanpa kedamaian dunia?" Dewa Sasin pun disitu berkata, "Meskipun roh darah bumi dimusnahkan, tetapi saat ini muncul masalah yang lebih besar untuk dihadapi." Mendengar hal itu, Biksu Tong pun kini heran dan berkata, "Pada saat ini jantung bumi telah hancur, tapi kenapa kita di sini masih mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang terhadap sesama?" Raja Kebajikan pun juga berkata, "Itu benar. Aku juga terkejut dengan ini. Jantung bumi hancur, tapi masih ada cinta untuk semua makhluk. Seharusnya kekejaman tersebar, kecuali jika
Dewa Sasin pun langsung menyahut, "Taizun, kecuali apa? Kecuali apa?" ucap Biksu Tong juga. Taizun pun lalu menjawab, "Kecuali jantung bumi saat ini masih ada." Biksu Tong pun jadi terkejut dengan perkataan itu dan berkata, "Raja kebajikan, jantung bumi itu jelas hancur. Kenapa kau mengatakan masih ada?" Dan terlihat kini Tata Gata pun juga dibuat terkejut. Sedangkan Wuching, ia pun masih keheranan dan berkata, "Guru, kenapa kamu terus berbicara sendiri sih? Siapa yang kau ajak bicara?" Biksu Tong pun lalu menjawab, "Wuching, masalah besar akan muncul karena jantung bumi yang hancur." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun dikagetkan oleh sesuatu. Biksu Tong pun lalu mengamati pecahan-pecahan jantung bumi di sekitar sambil berkata, "Pecahan jantung bumi di sini tersebar sebagian kecil saja, di mana dengan pecahan batu yang besar." Hal itu membuat semua yang ada di situ jadi keheranan. Dan Wuching pun berkata lagi, "Guru, apa yang kamu bicarakan? Apakah pecahan jantung bumi yang besar menghilang?" Dan tiba-tiba saja Wuching pun langsung menunjuk ke atas sambil berkata lagi, "Bukankah itu adalah jantung bumi, Guru?" Dan benar saja, di atas terlihat jantung bumi masih ada dan melayang. Hal itu langsung membuat Raja Kebajikan pun sangat kaget dan berkata, "Gawat, gawat, ternyata salah besar." Tata Gata yang juga terkejut pun berkata, "Jantung bumi tidak hancur. Jadi itulah sebabnya perasaan cinta kita dan semua makhluk hidup masih ada." Biksu Tong yang juga terkejut pun berkata, "Mustahil, kita jelas melihat jantung bumi telah hancur, darah-darah bumi juga telah ditelan." Dan tiba-tiba saja terlihat seseorang dengan tubuh besar yang datang di belakang Biksu Tong dan berkata, "Ya, jantung bumi telah hancur, roh darah bumi telah dikutuk. Sebelumnya memang apa yang terjadi adalah sebelumnya." Hal itu langsung membuat Biksu Tong sangat kaget bukan main. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan benar saja, ternyata itu adalah benar-benar roh darah bumi yang telah muncul lagi. Ia pun berdiri dengan santai sambil tersenyum dan berkata, "Itu benar, ini aku telah kembali. Hehehe." Dan permainan akan dimulai kembali. Biksu Tong yang masih belum percaya itu lalu berkata, "Tidak, ini mustahil. Kamu jelas jatuh ke dalam ketiadaan. Mengapa dilahirkan kembali?" Dan roh darah bumi pun berkata, "Aku belum pernah jatuh ke dalam kehampaan. Jantung bumi hancur dan hilang. Ya, itu dulu." Biksu Tong pun lalu berkata lagi, "Apa? Bagaimana mungkin?" Dan yang lain pun kini juga sangat kaget, karena mereka berpikir ternyata roh darah bumi benar-benar bisa memutar balikan waktu, guys. Taizun pun juga sangat panik dan keringetan menyadari hal itu. Dewa Sasin di situ berkata, "Waktu? Mungkinkah roh darah bumi memutar waktu ketika tubuhnya dihancurkan?" Roh darah bumi pun dengan percaya diri kemudian berkata, "Hehe, kalian akhirnya tahu yang sebenarnya ya. Namun untuk menghancurkan 4 gajah dunia dan untuk melanggar urutan waktu itu tidak sesederhana itu. Tapi aku sendiri saja mampu mengontrol urutan waktu itu," ucap roh darah bumi dengan sangat bangga. Dan tiba-tiba saja Wukong yang berada di belakang Biksu Tong pun melompat ke atas dan melesat ke roh darah bumi. Roh darah bumi pun langsung kaget dan berkata, "Hei monyet kamu!" Dan dawat, seketika Wukong pun tanpa tedeng aling-aling langsung menggeprek tubuh roh darah bumi hingga hancur, guys. Biksu Tong yang juga terkejut dengan kebuasan Wukong itu pun hanya bisa berkata, "Amitabha, Sanjay, Sanjay." Wuching pun langsung berkata, "Haha, kakak pertama, bagus sekali." Tapi tiba-tiba Patkai pun dikejutkan oleh sesuatu, dan sambil menunjuk ia berkata, "Ah, apa itu?" Dan di atas langit kini terlihat dinding-dinding yang transparan dan muncul sebuah tangan. Dan ternyata itu adalah roh darah bumi yang muncul lagi. Ia pun langsung berkata, "Hei, sepertinya semua orang belum jelas apa yang terjadi ya." Tata Gata pun sangat terkejut dan berkata, "Menakjubkan, dia memiliki kekuatan supranatural seperti itu." Dan tidak hanya itu, dan kini muncul lagi roh darah bumi dari balik dinding itu, guys. Membuat Wukong pun langsung menganga saking kagetnya. Roh darah bumi pun di situ berkata, "Saat ini barusan Sun Wukong menghancurkanku, seperti saat ia menghancurkanku dan jantung bumi." Wukong pun jadi kesal dan langsung memutar tubuhnya untuk menghantam roh darah bumi lagi. Dan darah bumi pun dengan entengnya berkata, "Kamu monyet gila, tampaknya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi ya. Sungguh menarik."
dan jerot. Seketika Wukong pun langsung menghancurkan tubuh roh darah bumi hingga hancur lebur lagi. Roh darah bumi yang satunya pun melompat sambil berkata, "Aku bisa mengontrol waktu." Ia pun lalu memukulkan telapak tangannya ke atas kepala Wukong. Seketika muncullah cahaya emas yang terang dan roh darah bumi pun berkata, "Sekarang aku akan membuat tubuhmu dalam waktu yang terbalik." Dan duar. Seketika Wukong pun langsung meledak dan mengeluarkan cahaya yang terang. Hal itu membuat Biksu Tong dan Patkai pun terkejut. Roh darah bumi pun di situ berkata lagi, "Ayo tunjukkan tubuh aslimu, Wukong." Dan tak diduga, kini tubuh Wukong pun menjadi kecil kembali, guys. "Kamu adalah lawan yang langka. Aku akan selalu mengingatmu," ucap roh darah bumi lagi. Dan ia pun tampaknya akan meremas Wukong di situ. Melihat hal itu, Wuching pun dengan cepat langsung bergerak. Ia pun langsung menyahut tubuh Wukong dan cepat-cepat membawanya ke hadapan Biksu Tong. "Kerja yang bagus, Wuching," ucap Biksu Tong di situ. Dan terlihat kini roh darah bumi pun mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Tubuh yang lain roh darah bumi yang berada di dalam dinding pun menjawab, "Sama-sama, aku juga adalah dirimu sendiri." Roh darah bumi pun berkata lagi, "Aku akan melanjutkan rencana kita agar berhasil." Dan di situ Wukong pun hanya tertunduk dan hanya diam saja. "Wukong, bagaimana kondisimu?" tanya Biksu Tong di situ. Wuching pun langsung berkata kalau kakak pertamanya kini sedang pingsan. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata kepada Biksu Tong, "Biksu Tong, sebentar lagi Anda harus mengikuti kemana Taizun pergi." Biksu Tong pun di situ jadi bertanya-tanya suara siapa ini. Sehingga ia pun bertanya kepada Patkai apakah dia yang barusan berbicara dengannya. Patkai pun jadi bingung sendiri dan berkata, "Aku tidak berkata apa-apa. Guru, apa kau berhalusinasi?" Dan terlihat kini roh darah bumi pun terbang melintas di atas Biksu Tong. Dan bersamaan dengan itu, kini diperlihatkan ternyata yang tadi berbicara dengan Biksu Tong adalah sang Dewa Agung Tianyi. Yang saat ini ia pun berkata, "Biksu yang agung, semua kuserahkan padamu." Dan terlihat kini roh darah bumi pun mendekat kepada Taizun. Hal itu membuat Taizun pun sangat panik melihat Dewa Sasin yang berada di dekatnya. Roh darah bumi pun berkata, "Dewa Sasin, kau tidak perlu ikut campur. Hasilnya telah diputuskan. Tak perlu ada ketegangan lagi di antara kita." Dewa Sasin pun di situ langsung membalas, "Ya, memang jangan ada ketegangan lagi." Raja kebajikan yang sangat ketakutan itu pun berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan itu untuk keinginan dan keegoisanmu sendiri? Menghancurkan urutan raksasa aliran waktu. 3000 dunia akan hancur." Mendengar perkataan itu, roh darah bumi pun tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu sangat konyol. Aku datang ke sini memang untuk menghancurkan dunia. Aku datang ke sini untuk menggulingkan segalanya, menghancurkan dunia dan mengulang kembali. Hahaha. Pada akhirnya kalian dan Tianyi tidak dapat menghentikanku untuk melakukan apapun. Aku, roh darah bumi, berada di atas kalian. Hanya aku yang layak disebut sang dewa sejati." Raja kebajikan yang ketakutan itu berkata, "Apa kamu ingin aku membantumu dalam membangun kembali dan mengelola 3000 dunia yang baru?" Perkataan Raja kebajikan itu membuat roh darah bumi tertawa dan berkata, "Hahaha, Raja kebajikan, kamu sangat naif dan lucu sekali." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun berlari dan berpesan kepada murid-muridnya, "Baji, Wuching, Aosue, kalian jaga baik-baik Wukong dulu ya." Patkai pun seketika terkejut dan berkata, "Guru, kau mau pergi kemana?" Biksu Tong sambil berlari pun berkata, Aku akan melakukan satu hal yang sangat penting sekali." Dan kini terlihat roh darah bumi pun meletakkan telunjuknya ke jidat Raja Kebajikan. Yang hal itu membuat Raja Kebajikan sangat ketakutan, guys. Roh darah bumi pun disitu berkata, "Hei Taizun, dengarkan dengan jelas. Dalam rencanaku untuk memulai kembali 3000 dunia, aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya ingin Sasin Guanyin dan Tathagata berada bersamaku. Itu saja sudah cukup. Apakah kamu mengerti? 1-100 pengkhianatan yang telah kau perbuat. Bagaimana aku bisa cukup bodoh untuk membuatmu tetap di sisiku?" Raja kebajikan yang sangat takut mati itu pun lalu berkata, "Jadi kamu, roh darah bumi, apa yang akan kamu lakukan denganku?" Dan terlihat telunjuk roh darah bumi yang sudah berada di jidat roh darah bumi pun mengeluarkan listrik merahnya. Tampaknya ia akan benar-benar memusnahkan Raja Kebajikan dari dunia ini. Tapi tiba-tiba saja roh darah bumi pun langsung menggerakkan tangan satunya dan ma'wud.
Seketika ternyata roh darah bumi tak jadi membunuh Taizun. Akan tetapi ia langsung melempar Raja Kebajikan dengan sangat keras ke arah dinding transparan roh darah bumi. Ia pun di situ berkata, "Jangan khawatir, aku tidak ingin kamu musnah. Pembebasan abadi ini adalah hal yang menyenangkan. Aku akan membuang jiwamu ke dalam waktu di arus raksasa. Biarkan kamu hidup dan merasakan siklus hidup dan mati, masalah yang tanpa akhir dan tanpa akhir." Hahaha. Dan saat Taizun akan masuk ke dinding itu, tiba-tiba saja Biksu Tong pun melompat ke arah Taizun. Hal itu langsung membuat roh darah bumi kaget. Begitu juga dengan Taizun, karena tiba-tiba saja Biksu Tong sudah berada di hadapan Taizun. "Tan Sanzang, apa yang kamu lakukan?" teriak Taizun di situ. Lalu Biksu Tong pun menjawab, "Jika aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka?" Jelas saja hal itu langsung membuat kaget semuanya, termasuk Tathagata dan Dewa Sasin. Dan kini terlihat Raja Gila pun sudah beranjak berdiri di situ. Sedangkan Taizun dan Biksu Tong pun kini mereka masuk ke dinding waktu bersama-sama, guys. Hal itu dilakukan Biksu Tong karena perintah dari Sang Dewa Agung Tianyi. Melihat hal itu, roh darah bumi pun di situ berkata, "Haha, dasar Taizun, tiba-tiba pada saat bersamaan juga menyingkirkan Tan Sanzang. Ini sangat bagus sekali." Hahaha. Dan kini roh darah bumi pun memasang kuda-kuda dan berkata, "Inilah saatnya." Iya, seketika keluarlah kekuatan yang dahsyat dari tubuhnya yang berwarna hijau. Ia pun di situ berteriak, "Semua rintangan telah dibersihkan. Ritual pemusnahan mulailah." Roh darah bumi pun merapatkan kedua tangannya. Seketika keluarlah lubang-lubang hitam yang banyak kembali. Seketika kekuatan roh darah bumi pun semakin membesar dan berputar seperti badai. Langit pun kini berwarna gelap kehijau-hijauan. Lalu muncul petir di mana-mana dan angin yang sangat kencang. Kepanikan pun mulai dirasakan oleh semuanya. Dan fenomena ini ternyata muncul di seluruh alam semesta, termasuk di istana surga, dunia manusia, kerajaan Asura, istana naga, dan seluruh dunia ini. Membuat seluruh umat manusia pun kini dilanda kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Dan terlihat kini Wukong pun masih saja tertunduk dan hanya diam saja. Patkai pun di situ langsung tertunduk dan sudah merasa putus asa dan berkata, "Apakah dunia ini benar-benar sudah selesai? Pada akhirnya kami masih tidak bisa menghentikan kiamat ini." Sedangkan Auswe pun di situ berkata, "Kita telah bekerja keras, ini adalah kehendak Tuhan." Dan Wuching pun kini berkata, "Jangan menyerah, harus ada cara." Sedangkan Patkai pun kini menangis dan berteriak, "Tidak, kita tidak menyerah, tapi Tuhanlah yang meninggalkan kita." Dan kini roh darah bumi pun mengangkat tangannya ke atas. Ia lalu menembakkan petir ke jantung bumi. "Ayo, 5 roh darah, sekarang bersatulah," teriaknya. Seketika jantung bumi pun langsung mengeluarkan tembakan berwarna merah. Dan roh darah bumi pun langsung menyambut tembakan tubuh kelima roh darah bumi itu. Hal itu membuat kini roh darah bumi pun diselimuti oleh cahaya merah yang sangat besar. Dan terlihat Dewa Sasin dan Tathagata pun tak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya bisa menonton fenomena yang mengerikan itu, guys. Tathagata pun di situ hanya bisa pasrah dan merapatkan kedua telapaknya sambil berkata, "Seluruh dunia sekarang akan mengalami penderitaan." Dewa Sasin pun langsung menyahut, "Tathagata, sudah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan, bukan?" Dan Tathagata pun menjawab, "Ya, kita tidak berdaya." Dewa Sasin pun kembali berkata, 3.000 dunia sebentar lagi akan segera hancur. Lalu akan lahir dunia baru yang akan dipimpin oleh roh darah bumi. Dan kamu dan aku akan menjadi tangan kanan dan kiri era barunya. Dan apakah kita akan benar-benar membantu iblis jahat ini?" Tathagata pun di situ lalu berkata, "Tapi Sasin, apakah kamu memperhatikan satu hal?" Dewa Sasin pun lalu berkata, "Apa itu?" Tathagata pun dengan wajah yang serius, ia lalu berkata, "Roh darah bumi telah memulai proses penghancuran dunia. Dan perlu digarisbawahi, ini sama sekali tidak memerlukan 5 tubuh yang bergabung jadi satu. Dan jiwa baru yang lahir itu tidak mendapatkan kekuatan dari jantung bumi. Dan itu juga tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena sebenarnya roh darah bumi dengan 4 tubuhnya saja yang bersatu juga bisa menghancurkan dunia. Maksudku, roh darah bumi sangat terobsesi untuk bersatu dengan jiwa yang baru lahir yang berada di jantung bumi. Kita hanya bisa menunggu hasilnya akan seperti apa. Kita akan segera mengetahuinya."